Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita buka pagi hari kita di bulan Ramadan ini dengan senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat puasa, sampai dengan nikmat dunia. Mari bersama-sama kita ikrarkan kalimatut tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya orang-orang yang la in syakartum la azidanakum. Golongan orang-orang yang beriman yang senantiasa bersyukur dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bersolawat untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jamaah channel YouTube Taman Surga ini pada hari kiamat nanti termasuk orang-orang pertama yang mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang sangat cerah, pada pagi yang sangat indah, kepada pagi yang masih diberikan kita kesempatan untuk menikmatinya, kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu cara untuk mendobrak rezeki di langit. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang sedang mengalami rezekinya seakan-akan kok tidak mengalir, seakan-akan hanya menetes saja dari langit dan tetesannya itu kecil-kecil sekali. Maka mudah-mudahan video cara untuk mendobrak rezeki di langit ini bisa bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya dan ilmunya kepada kita, serta memberikan kita kesempatan dan juga istiqomah untuk bisa mempelajari video ini dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini, kemudian ingin bersilaturahmi dan menyambung tali silaturahmi dengan kami, atau menikmati video-video kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe yang berwarna merah, silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya, dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis sahabat, jadi subscribe, Anda nyubscribe ini gratis, tidak bayar, tidak ada kerugian bagi Anda, namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda,
karena telah membantu, mensupport, serta mendukung channel YouTube Taman Surga untuk syiar dakwah Islam. Semoga kepada yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan, melancarkan rezeki kita, menyelesaikan semua masalah kita, serta melunasi semua hutang kita, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada taranya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cara yang bisa digunakan untuk mendobrak pintu gerbang rezeki supaya pintunya terbuka lebar dan rezeki menjadi mengalir dengan sangat deras. Nah, ada sebuah kitab yang akan saya gunakan untuk menceritakan pengalaman ini, yakni kitabnya Imam An-Nawawi yang berjudul Kitab Kumpulan Hadis Riyadhus Shalihin. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu kalau kita memohon, sudah berdoa, kemudian sudah memanggil-manggil rezeki itu, tetapi datangnya hanya netes saja, tidak mengalir deras, tidak lancar, maka ada sesuatu yang harus kita benahi. Dari sekian banyak hal yang menjadi penyebab, sebab musababnya rezeki kita, ada salah satu hal yang juga bisa kita praktekkan. Jadi pada intinya, jika kita melakukan hal-hal biasa saja seperti yang sudah biasa kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hasil yang biasa saja. Jadi kalau kita ya berdoanya seperti biasanya, sedekahnya seperti biasanya, kemudian baca Al-Qur'annya seperti biasanya, zikirnya seperti biasa, sholatnya seperti biasanya, baca sholawatnya jumlahnya juga sama seperti biasa, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang biasa saja. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hasil yang luar biasa? Maka kita pun juga harus berbuat yang luar biasa. Contohnya tidak hanya mengetuk pintu gerbang rezeki, tetapi kita harus mendobraknya supaya pintunya terbuka lebar dan rezeki yang dialirkan menjadi mengalir dengan sangat deras. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diceritakan bahwa ada dua kebun yang berdampingan. Jadi ada kebun yang berdampingan punya orang yang berbeda. Anehnya, setiap kali musim panen, kebun yang satunya lagi selalu saja gagal panen. Tetapi yang sebelahnya selalu saja panennya lebat. Kemudian ketika datang waktunya kemarau, ini aneh bin ajaib juga. Benar-benar terjadi ya, bukan hanya bosan saja ini. Karena yang cerita adalah di kitabnya, kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Nah, ketika musim kemarau ini, awan-awan ini sering bergerumbul ya. Kemudian dia menuju kedua kebun tadi, tetapi ketika melewati kebun yang satunya yang panennya selalu gagal tadi, dia tidak mengucurkan hujan. Tetapi begitu masuk kepada batas di mana kebun yang di sebelahnya, maka di situ hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebat sehingga tanaman-tanaman di kebun itu bisa menjadi tumbuh subur. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga pernah tidak mengalami fenomena hujan? Jadi hujan itu kita pernah melihat seperti garis. Di tempat yang kita tempati ini hujan deras, tetapi di garis seberang sana ternyata terang benderang, sama sekali tidak ada satupun air hujan. Nah, bagi sahabat yang pernah mengalami hal ini, maka yang terjadi di kebun itu juga demikian. Jadi ketika yang satunya di garisnya itu ya, garis batasnya,
Yang sebelah sini tidak hujan, yang sebelah sana hujannya deras. Dan tanaman yang di sebelah sana subur, yang di sini menjadi tidak subur. Termasuk ketika musim panennya tiba ya. Yang satu panennya lebat, yang satu tidak. Yang satu dicuri orang, yang satu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kok bisa seperti ini gimana? Ternyata ada sebuah rahasia yang ada di balik itu semua. Yakni rahasia apa? Ternyata orang yang memiliki kebun yang panennya selalu lebat tadi, yang selalu saja setiap tahun bisa dipanen, itu memiliki amalan yang sangat luar biasa. Bukan hanya amalan yang bisa mengetuk rezeki, tetapi mendobrak pintu gerbang langit rezeki. Apa amalannya? Ternyata orang yang memiliki kebun tadi yang penuh dengan buah-buahan tadi, setiap kali panen itu selalu menyisihkan 1/3 hasilnya untuk disedekahkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita sekarang misalnya ada kotak infak muter, di dalam dompet kita ada uang 100.000 warna merah, 50.000 warna biru, kemudian 20.000 yang warna hijau, dan warna yang ungu-ungu itu warna 10.000, serta 5.000-an yang warna apa itu, coklat atau apa itu ya, dan uang receh lah. Kalau kotak amal itu lewat, maka kita akan ngambil yang mana? Saya mau tanya. 100.000 kah, 50.000 kah, atau yang mana? Nah, kalau kita konsepnya mau mendatangkan rezeki, mau mendobrak pintu gerbang langit, supaya rezekinya deras, maka yang pertama yang harus dipilih adalah nominal yang paling besar. Kalau perlu bukan cuma 1 lembar, di situ ada berapa lembar. Misalnya ada 9 lembar, maka ambil sepertiganya, 300.000 berarti diambil. Misalnya demikian. Nah, jadi amalan ini sangat luar biasa, namanya adalah amalan sedekah yang luar biasa. Termasuk para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman bin Affan, ini termasuk para ahli-ahli sedekah yang pernah bersedekah dengan nominal yang sangat fantastis dan luar biasa. Termasuk juga sahabat Abdurrahman bin Auf. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang terkenal sangat kaya raya. Dia pernah bersedekah ini dengan 100% uang atau hartanya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam waktu singkat Allah membalikkan keadaannya dari tidak punya menjadi 10 kali lipat lebih kaya dari tadinya. Nih, luar biasa ini sedekah. Termasuk di dalam Al-Quran sendiri disampaikan bahwa orang-orang ini tidak akan bisa mencapai tingkat kedekatan dengan Allah yang sangat tinggi, tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang tinggi, sebelum orang ini, orang beriman tadi, mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan hartanya, atau mengeluarkan infak dengan barang atau harta yang paling ia sukai atau paling ia sayangi. Nah, ini sahabat, yang kadang-kadang sering membuat kita kurang yakin itu begini. Sesungguhnya memang demikian. Jadi ketika ada orang lewat, ada orang minta-minta, kita punya jeruk 2. Yang mana yang kita pilih? Pasti kita pilih dulu. Normalnya manusia dipilih yang bagus untuk kita, yang jelek diberikan kepada para pengemis tadi. Nah, kalau konsep kita ingin mendobrak rezeki di langit supaya mengalir deras, maka ganti pola pikir kita. Mulai sekarang berarti berikan yang terbaik. Berikan yang kita cintai kepada orang lain, maka urusannya kita akan langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah lain ya, kisah lain di sini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin disampaikan bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan. Ia sangat merasa haus, lalu menemukan sebuah sumur, kemudian turun ke dalamnya terus minum. Jadi dia jalan-jalan capek, kemudian haus, kemudian dia menemukan sumur dan turun mengambil air untuk minum.
Setelah itu ia keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sambil makan tanah karena kehausan. Orang itu berkata dalam hati, anjing ini benar-benar kehausan sebagaimana aku tadi. Ia pun kembali turun ke dalam sumur lalu memenuhi sepatunya atau sepatu khufnya dengan air. Jadi khuf itu sepatu zaman dulu kala yang modelnya hampir seperti bisa untuk wadah air kan begitu, misalnya gitu ya. Kemudian menggigit sepatu itu dengan mulutnya, memanjat sumur lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kepada orang tadi dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah menolong binatang juga memperoleh pahala?" Beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dalam berbuat baik kepada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah atau makhluk hidup itu mendapatkan pahala. Muttafaq alaih. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah amalan yang sangat dahsyat di waktu pagi, namanya sedekah subuh. Oleh karena itu, mari kita dobrak pintu gerbang rezeki kita di langit sana dengan cara melakukan sedekah subuh semaksimal dengan harta yang paling kita cintai yang bisa kita sedekahkan. Karena sesungguhnya harta benda yang kita infakkan atau kita sedekahkan itu tidak akan pernah habis, tetapi itulah nanti yang akan kita panen di akhirat. Sedangkan harta benda dunia yang ada di dunia ini, namun tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, maka ini tidak akan dibawa mati dan ini tidak akan kita panen di akhirat. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat, dan yakinilah setiap kebermanfaatan yang Anda dapatkan, maka itu adalah hidayah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya dalam mengantarkan video ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang